Hindari motor dari arah berlawanan, mikrobus bermuatan penumpang penuh terguling di parit sedalam 2 meter di Grobogan. Akibatnya puluhan penumpang mengalami luka ringan dan berat. Dalam rekaman video amatir, terlihat warga melakukan evakuasi penumpang yang tertindih bodi bus akibat kecelakaan di Jalan Grobogan Blora, Desa Sambirejo, Kecamatan Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah. Korban pelajar sekolah menengah atas ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sujati Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah untuk mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan terjadi akibat ada sejumlah pengendara motor yang melintas di depan mikrobus. Suparjo, supir mikrobus, mengaku banting setir ke kiri hingga terguling 2 kali ke parit sedalam 2 meter untuk menghindari tabrakan dengan sepeda motor dari arah depan. Menghindari motor, ya saya lurusin, tambah parah Pak. Saya buang ke kiri. Sepeda motor dari arah berlawanan? Ya dari depan saya. Kalau saya lurusin lebih dari 10 orang, musibah tambah parah, saya buang ke kiri. Sebanyak 25 penumpang bus mengalami luka berat serta ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara proses evakuasi bus yang terguling sempat mengalami kendala karena kondisi parit dan bahu jalan yang sangat rendah. 2 jam kemudian, bus berhasil dievakuasi dengan menggunakan truk molen yang melintas. Luka banyak Pak, ada luka banyak, cuma dilakukan kejepit sih, tadi di bawah nggak apa-apa, cuman info ini yang saya dapat dari PMI katanya kritis. Sementara sopir dan kernet mikrobus menjalani pemeriksaan di Satlantas Polres Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Ayus melaporkan. Pemirsa, laka truk maut yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Diduga akibat truk tersebut overdimensi dan overload atau odol. Polri menegaskan kendaraan overdimensi dan overload merupakan kejahatan lalu lintas. Polisi telah menetapkan sopir truk dalam kecelakaan maut di Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan, truk diduga overdimensi dan overload alias odol. Kendaraan odol memiliki dampak yang luar biasa, di antaranya kecelakaan, perlambatan lalu lintas hingga mempercepat kerusakan jalan. Kendaraan overload dan overloading dikategorikan sebagai kejahatan lalu lintas. Namun saat ini kepolisian belum menerapkan sanksi tilang, masih dalam tahap sosialisasi dan surat teguran kepada perusahaan yang melanggar. Nah, ke depan pada saat kita penindakan tegas, ini tidak ada toleransi lagi. Ya, tidak ada toleransi, teguran lagi tidak ada. Kita akan yang pertama untuk overloading kita akan kita tilang. Yang overdimensi kita akan lakukan penyidikan lanjut. Karena itu merupakan kejahatan, kita sidik sampai pada putusan pengadilan. Diketahui ada 57 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan odol pada tahun 2021 lalu. Polri mendukung upaya Kementerian Perhubungan yang menargetkan zero odol di tahun 2023 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tanah makam leluhur dibongkar oleh pengembang perumahan sehingga ratusan warga demo dan juga menutup jalan. Warga kecewa akibat pihak pengembang tidak memenuhi tuntutan warga sekitar proyek. Puluhan warga yang tergabung dalam forum silaturahmi Forsil RW 02 Kampung Lengkong Barang, Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Perumahan Grand 2 City Parung. Sempat terjadi kericuan saat warga menyampaikan aspirasi warga, hingga warga menghentikan aktivitas alat berat dan mengancam akan merusaknya. Tuntutan warga pada pihak pengembang yakni agar pengembang mengembalikan lahan makam yang sudah dihibahkan kepada warga, membangun turap, serta tidak menutup akses jalan warga. Tuntutannya agar perusahaan segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Bukan kita minta apa-apa. Kewajiban turap. Jangan jualan dulu sebelum mereka selesaikan. Ini kan bahaya longsor.
Itu sebenarnya warga akan melakukan aksi-aksi protes, ya baik secara damai kalau mereka tidak merasakan secara keras. Kita akan tutup akses jalan karena itu dari dulu adalah jalan akses kita. Tanah makam yang sudah disepakati saya dengan pihak para pengukur, para pengembang kemarin, yang untuk masuk aset ke tanah makam ini kurang lebih 2,5 meter, tiba-tiba sudah digali tanpa ada konfirmasi dengan RT RW maupun tokoh masyarakat. Tiba-tiba sudah digali begitu saja. Inilah jadinya aksi pada kesempatan pada pagi ini. Warga kecewa karena sejumlah tuntutan warga yang sudah diajukan ke pihak pengembang sejak tahun 2018 lalu hingga sekarang belum direalisasikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Polisi membongkar makam pemuda di Bekasi, Jawa Barat yang sebelumnya ditemukan tewas dalam kondisi terikat dan mulut dilakban. Pembongkaran makam untuk kepentingan otopsi jenazah demi mengungkap kasus kematian korban. Karena banyak menemukan kejanggalan, polisi membongkar makam AY, pemuda yang sebelumnya ditemukan tewas dengan kondisi terikat dan mulut dilakban. Pembongkaran makam ini dilakukan dengan izin keluarga korban. Jenazah selanjutnya dibawa untuk diotopsi guna mengungkap penyebab kematian dan mengurai misteri kematian korban. Almarhum ini bukan meninggal karena terpeleset, tapi dibunuh. Dengan cara tangan diikat ke belakang, mulut dilakban, dan kaki dijerat juga. Dan itu memang udah ada waktu pas kita mandiin jenazah itu udah ada bukti jeratan tali lafia. Sementara polisi masih terus mendalami kasus pembunuhan yang menimpa korban. Hasil otopsi akan sangat membantu petugas mengungkap kasus. Ini masih dalam lidik, masih ditangani Polres ya. Ini pihak keluarga yang meminta ya Pak, bisa dijelaskan Pak? Ya, tentu adanya kematian yang tidak wajar, kewajiban kepolisian untuk melakukan autopsi ya, untuk bentuk dalam mengungkap kasusnya nanti. Sebelumnya seorang pemuda ditemukan tewas di sebuah rumah di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kematian korban yang awalnya diketahui jatuh dari tangga rumah akhirnya terungkap setelah korban diketahui tewas dengan kondisi terikat kaki dan tangannya serta mulut ditutup lakban. Diduga ia menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh rekannya yang kini masih buron. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pria diduga mengalami gangguan jiwa tertangkap basah tengah menggali kuburan di Kampung Haur Kuning, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuburan yang digali milik seorang pemuda yang baru 7 jam meninggal dunia. Man, eta maksudnya digalian ke naon? Naon, emang eta maksudnya naon? Eta kuburan anyar, eta maksudnya naon digali? Video amatir warga merekam seorang pria bernama EN yang diduga mengalami gangguan jiwa tengah menggali sebuah kuburan milik seorang pemuda yang baru 7 jam meninggal dunia. Jelas naon ieu. Saha, eta bang saha. Warga curiga terhadap tingkah laku pelaku yang diam cukup lama di depan sebuah makam, tepatnya di pemakaman umum Kampung Haur Kuning, Desa Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat diinterogasi, pria ini mengaku menggali kuburan hanya untuk mengetahui isi di dalam kuburan. Warga kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak polisian. Ya, lihat dari kejauhan ada orang mencurigakan nih. Kirain lagi ngaji, soalnya itu kuburan baru. Pas saya samperin, dia lagi garuk-garuk kuburan pakai bambu. Nah, pas saya tanya, lagi ngapain? Saya penasaran sama isinya katanya, gitu. Nah, pas dia bilang gitu, saya langsung lari aja ke rumah Pak RW. Berhubung Pak RW-nya keluar, saya manggil warga. Udah nyampe lokasi sini, masih garuk-garuk juga. Pas saya tanya-tanya, jawabannya ngalor ngidul, nggak jelas sama. Dalam interogasi itu terbaca memang dia itu EN Hidayat ya namanya, 27 tahun, terbaca seperti tidak nyambung antara pertanyaan dan jawaban, sehingga anggota saya mengambil kesimpulan bahwa ini diduga lah dengan praduga pertama itu rekan-rekan anggota Jonggol memanggil keluarganya. Dari hasil pemeriksaan Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, Kota Bogor, pelaku dinyatakan positif mengalami gangguan jiwa dan harus menjalani perawatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kasus DBD di kota Tasikmalaya kian memprihatinkan. 4 orang meninggal dunia, 2 diantaranya adalah anak-anak. Sementara hingga saat ini masih ada belasan pasien yang menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di kota Tasikmalaya. Selain COVID-19, warga kota Tasikmalaya, Jawa Barat kini harus lebih waspada dengan penyakit DBD. Pada awal tahun 2022, 4 orang dinyatakan meninggal dunia akibat DBD. 2 kasus diantaranya menimpa anak-anak. Sedangkan 18 kasus masih menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mencatat 209 warga yang terpapar DBD. Pemerintah setempat mengimbau warga untuk segera memberantas sarang nyamuk secara mandiri di rumah mereka. Bagaimana penanganan terbaru terkait dengan demam berdarah yang menerjang kawasan Tasikmalaya? Sudah bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Dr. Uus Supangat. Selamat siang, Dr. Uus. Selamat siang, Mbak Deta. Terima kasih. Baik, Dokter, dari awal Januari ini berapa total kasus terbaru terkait dengan warga yang terkena DBD hingga hari ini? Iya, terima kasih. Sampai dengan hari ini memang di wilayah Kota Tasikmalaya terjadi lonjakan kasus DBD. Data terakhir sampai dengan siang hari ini yang saya terima, Mbak Deta, ada di angka 221. Memang betul tadi disampaikan bahwa yang meninggal itu ada 4 orang. Kemudian juga alhamdulillah yang sembuh juga sudah ada di angka 186 orang. Gitu, Mbak Deta. Pak Uus, 4 orang yang meninggal dunia akibat DBD ini apakah telat penanganannya? Nah, ini kemungkinan kemarin kita sudah mengkonfirmasi dengan beberapa rumah sakit, bahkan juga dengan komite medik yang ada di rumah sakit. Memang yang satu itu kan terkait dengan koinsiden KIPI seperti kita sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian yang dua ini memang DBD sebetulnya mereka sudah mendapatkan perawatan di sana karena memang derajat penyakit DBD-nya yang cukup berat sehingga tidak bisa tertolong. Sebetulnya sejak dini mereka sudah dibawa untuk mendapatkan perawatan. Untuk kecamatan di Tasikmalaya, daerah mana saja yang kasusnya cukup tinggi dan harus diwaspadai, Bapak? Ya, ada hampir di seluruh kecamatan tersebar kasus DBD ini di 56 kelurahan juga terdapat kasus DBD untuk di Kota Tasikmalaya. Tetapi kebetulan yang tertinggi itu adalah di wilayah Sambong Pari. Berkenaan dengan di Sambong Pari itu kan seperti kita ketahui, ini juga saya sedang di lapangan, ada kunjungan kasus ke salah satu pesantren. Memang ada penambahan yang cukup signifikan ini terkait dengan penambahan kasus yang ada di salah satu pesantren, gitu, Pak Deta. Dokter, melihat tren peningkatan kasus DBD ini, apakah peningkatan angka DBD pada awal tahun, tepatnya di musim hujan ini memang kerap terjadi, dan apakah selama ini sudah ada antisipasinya? Ya betul, memang DBD ini kan di Kota Tasikmalaya, kalau mungkin kita dulu mengenal DBD ini terkait dengan perubahan musim, dari musim kemarau ke musim hujan gitu kan. Tapi sekarang di kita itu hampir sepanjang tahun itu terdapat kasus DBD. Memang puncaknya biasanya seiring dengan terjadinya curah hujan yang cukup tinggi. Nah, ini memang setiap tahun di Kota Tasikmalaya ini kasus DBD itu selalu ada. Upaya-upaya yang kita lakukan sebetulnya dari mulai kewaspadaan dini sampai dengan penanganan kasus itu sudah kita lakukan. Sebagai untuk contoh untuk tahun ini aja kita sebetulnya Pak Wali Kota sudah menerbitkan instruksi Wali Kota terkait dengan kewaspadaan DBD ini. Baik. Bahkan, ya gimana? Kemudian juga untuk NS1 juga, untuk deteksi dini kasus DBD ini sudah kita distribusikan terhadap seluruh puskesmas, termasuk Abate juga sudah kita distribusikan ya. Dokter Uus, selain meningkatkan kewaspadaan, adakah tindakan nyata dari pemerintah setempat seperti fogging ataupun juga membersihkan sarang-sarang nyamuk di rumah-rumah warga agar kasus ini tidak menjadi kejadian luar biasa? Iya,
Memang betul untuk fogging ini kan bukan pilihan utama di dalam penanggulangan DBD ini. Walaupun memang masuk karena masuk salah satu upaya penanggulangan DBD, tapi bukan pilihan utama karena untuk fogging ini kan membutuhkan syarat-syarat tertentu. Yang paling utama itu yang sangat disarankan itu adalah pemberantasan sarung nyamuk. Kita sudah membentuk kader-kader gerakan satu rumah, satu juru pantau jentik. Ini sebetulnya dari tahun lalu sampai dengan hari ini pun kita sudah ada pembentukan itu melalui kader-kader puskesmas, kemudian bahkan di pesantren dengan Saka Husada juga, kader-kader ya udah kita bentuk gitu kan. Karena yang paling penting ini kan kalau DBD ini kan terkait dengan lingkungan, berbasis lingkungan penyakit ini. Ya. Baik, terima kasih Dr. Uus. Warga juga diimbau untuk lebih menjaga kebersihan lingkungannya agar tidak terjangkit DBD. Terima kasih atas waktunya. Putus cinta dan diacuhkan keluarga, seorang mahasiswa di Kota Padang nekat berusaha bunuh diri. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.